Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-solehah kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, jangan lupa kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam belajar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke soleh-soleha, bagaimana nih belajarnya? Masih selalu semangat kan ya? Harus selalu semangat dong, walaupun belajar kita masih di rumah. Oke, kali ini Ibu akan membantu kalian membuat video pembelajaran tentang materi matematika, yaitu tentang sudut. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Yuk kita mulai belajar. Oke soleh-soleha, kita lanjut kembali ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu sudut belum ya? Nah, di sini ada penjelasannya lah, pengertian sudut. Sudut adalah daerah pertemuan dua garis. Titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Jadi, ulang kembali ya. Sudut adalah daerah pertemuan dua garis. Titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Oke, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan contoh berikut. Di sini Ibu memiliki dua contoh, yaitu contoh A dan contoh B. Jika kalian perhatikan pada contoh A itu terdapat dua contoh gambar ya. Dua jenis gambar. Nah, untuk gambar yang pertama, di sini Ibu jelaskan, ini disebut membentuk sudut. Mengapa? Karena di sini adanya pertemuan dua garis. Ya, bertemu ya, artinya menyambung. Yang akhirnya sambungannya itu membentuk titik sudut atau ada ujungnya gitu ya. Nah, seperti halnya dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua juga sama. Ini contoh yang membentuk sudut. Kenapa? Karena ini adanya pertemuan dua garis yang disatukan kemudian membentuk titik sudut atau menyambung. Nah, itu adalah contoh yang membentuk sudut. Kemudian untuk yang contoh B, ini adalah contoh yang tidak membentuk sudut. Jika kita lihat pada gambar ketiga, di sini ada dua garis tetapi tidak bertemu atau terputus ya, yang pada akhirnya tidak membentuk titik sudut. Tidak ada titik sudutnya karena terputus. Kemudian untuk gambar yang ketiga juga sama. Di sini ada dua garis yang melengkung. Di sini tidak dibilang membentuk sudut. Mengapa? Karena di sini dua garisnya tidak bertemu dan tidak membentuk titik sudut. Jadi sudah jelas bahwa gambar yang A itu ada contoh gambar yang membentuk sudut, dan yang B itu ada contoh gambar yang tidak membentuk sudut. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini Ibu memiliki gambar ya, ada contoh gambar lagi. Nah, kita lihat. Sudut di samping dinamakan sudut ABC atau sudut CBA. Kita lihat. Gambar berikut ini itu disebut dengan sudut ya. Kenapa? Karena di sini adanya pertemuan dua garis dan menyambung ya, dan memiliki titik sudut. Kemudian, kalau kalian perhatikan sudut A, B, dan C itu kalau kita gabungkan itu membentuk sudut ya, A, B, dan C. Kemudian atau bisa juga dibalik, CBA itu juga garis yang membentuk sudut. Kemudian ada juga dua kaki sudut di sini. Mana saja kaki sudutnya? Kaki sudut di sini yaitu garis A, B atau garis B ke C. Nah, itu disebut dengan kaki sudut. Kemudian di sini juga ada titik sudutnya. Titik sudutnya itu terletak pada titik B. Nah, kalian perhatikan huruf B. Huruf B ini adanya di ujung ya, di ujung tapi menyambung ya atau menyatu. Nah, ini disebut dengan titik sudut. Nah, jelas ya bahwa pada sudut itu terdapat kaki sudut dan terdapat titik sudut. Berikutnya, coba kalian perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Nah, di sini lebih jelas ya. Ibu akan memberikan contoh benda-benda yang memiliki sudut. Di sini ada papan tulis. Nah, coba kalian perhatikan garis merahnya. Garis merah ini merupakan contoh sudutnya ya, karena memiliki titik sudut di ujungnya itu ya. Jadi papan tulis merupakan benda yang memiliki sudut.
Kemudian yang kedua itu ada penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga juga sama ya, garisnya menyatu maka ada titik sudutnya. Maka penggaris ini memiliki sudut. Kemudian untuk yang berikutnya adalah buku tulis. Buku tulis juga sama, perhatikan garis merahnya. Nah, di sini garis merahnya juga sama ya, pertemuan dua garis yang menyatu kemudian membentuk titik sudut. Nah, jadi papan tulis, penggaris, dan buku merupakan benda yang memiliki sudut. Untuk berikutnya, Ibu juga akan memberikan contoh benda yang tidak memiliki sudut. Nah, kalian lihat di sini ada 3 contoh bendanya. Yang pertama adalah cermin atau kaca. Nah, cermin atau kaca ini kita lihat bentuknya seperti lingkaran ya. Lingkaran ini adalah contoh yang tidak memiliki sudut karena tidak ada titik sudutnya ya. Jadi tidak memiliki sudut. Kemudian untuk yang kelerengnya juga sama, bentuknya lingkaran. Ini juga sama, tidak memiliki sudut. Kemudian yang ketiga juga ada tempat pensil. Tempat pensil juga sama ya, tidak memiliki sudut atau tidak memiliki titik sudutnya. Untuk selanjutnya, setelah kalian mengetahui pengertian dari sudut, kaki sudut contohnya, kemudian titik sudut, nah kali ini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis sudut. Nah, kita lihat gambarnya. Untuk contoh yang pertama, itu ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku terbentuk dari 2 garis yang saling tegak lurus. Nah, kita lihat contohnya. Nah, jika kalian melihat contoh garis seperti ini dinamakan sudut siku-siku ya, tegak lurus. Dan ada kotak di tengah-tengah itu disebut dengan sudutnya ya, ujungnya itu disebut dengan sudutnya. Jadi, sudut siku-siku terbentuk dari 2 garis yang saling tegak lurus. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu ada sudut lancip. Sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku. Kita lihat gambarnya. Nah, ini lebih kecil dari sudut siku-siku ya. Kita lihat di ujungnya ada titik sudutnya. Nah, itu titik sudutnya terlihat lancip, atau jika kalian bayangkan contohnya seperti pensil. Pensil itu jika kalian raut maka akan melancip. Nah, itu disebut dengan sudut lancip. Untuk contoh berikutnya yaitu contoh ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Jika tadi siku-sikunya tegak lurus, kemudian sudut tumpul berarti lebih dari siku-siku garisnya. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang tengah itu disebut dengan titik sudutnya, atau lebih lebar ya, lebih lebar dari sudut siku-siku. Atau lebih kecil dari sudut siku-siku itu sudut lancip. Dan yang lebih besar dari sudut siku-siku itu sudut tumpul. Kemudian yang keempat, ada yang namanya sudut lurus. Sudut yang terbentuk dari gabungan 2 sudut siku-siku dan kaki sudutnya membentuk garis lurus. Lihat contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada 2 garis yang bertemu. Nah, kemudian kaki sudutnya membentuk garis lurus. Nah, yang di tengah itu disebut dengan titik sudutnya. Titik sudutnya disebut dengan sudut lurus. Oke, soleh-solehah, baru saja Ibu sudah jelaskan apa itu pengertian sudut, kemudian titik sudut, kemudian kaki sudut, dan Ibu juga sudah jelaskan jenis-jenis sudut. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus ya. Nah, kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi pada buku paket kalian. Terima kasih atas perhatiannya, soleh-solehah. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.